Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, diskusi publik mengurai benang kusut tambang ilegal, uang hitam, dan solusinya. Ini salah satu opsi yang patut untuk kita diskusikan. Tujuan utama sebetulnya apa sih diadakan diskusi publik ini? Ya, dengan adanya diskusi ini, kita ini kan menghimpun masukan dari masyarakat ya, dari publik. Karena yang kita hadirkan hari ini selain narasumber yang memiliki kapasitas dan memiliki otoritas mengambil kebijakan, kita juga mengundang para akademisi dan para ahli di pertambangan. Nah, kita ingin adanya masukan, adanya semacam rekomendasi dari publik bagaimana seharusnya persoalan tambang ilegal ini diselesaikan, sehingga mencari jalan tengah. Apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Ya, yang pertama, isu soal pertambangan ini tersiarkan kepada publik bahwa ini adalah isu publik yang harus direspon dengan bijak oleh pemerintah. Yang kedua, kita mendorong pemerintah Aceh untuk mencari solusi yang konkret. Nah, kita berharap ini bukan hanya wacana ya, karena kita di gubernur yang lama kan juga ada wacana untuk menertibkan tambang ilegal, tapi tidak dimunculkan dengan aksi yang konkret. Nah, kita berharap di masa rezim Mualim ini ada aksi konkret sehingga persoalan tambang ilegal ini bisa diselesaikan. Ada tambahan nggak? Ada lagi, Bang. Oke. Nah, narasumber siapa ya? Narasumber hari ini ada Kapolda Aceh yang kita undang. Ini kan mewakili institusi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum ya. Karena bicara tambang ilegal kan juga pasti menjadi ranahnya tanggung jawab pihak kepolisian. Kemudian ada Nasir Jamil, anggota DPR RI, Komisi 3. Ini juga ada kaitannya dengan penegakan hukum juga dan yang melahirkan regulasi. Kemudian ada pemerintah Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Dinas SDM. Kemudian kita undang juga Pansus Minerba, yang kita tahu 2 minggu yang lalu Pansus menemukan banyak persoalan pada tambang ilegal. Salah satunya ternyata di balik tambang ilegal ini ada aliran dana kepada oknum aparat penegak hukum ya. Kemudian satu lagi kita juga mengundang PT PEMA. Nah, kenapa PT PEMA? Kita berharap PT PEMA bisa mengambil bagian untuk terlibat mengelola sumber daya alam yang ada di Aceh untuk kepentingan dan kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Ya, makasih ya. Yang kami hormati, anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI. Yang kami hormati, Direktur Utama PT PEMA, Bapak Kawardi Nur SE, dan seluruh para tamu undangan yang sudah berhadir di acara kita hari ini. Beliau memunculkan wacana tambang ilegal akan disulap ya, ataupun akan diberikan izin menjadi wilayah pertambangan rakyat. Tapi ini masih butuh waktu yang panjang, gitu ya Pak Taufik ya. Karena sumber daya alam yang ada di Aceh mestinya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang kami hormati semua yang hadir di sini, mungkin kami tidak menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Dalam penertiban ini semua, sehingga tambang-tambang sekarang yang terjadi di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh ini dapat kita segera tertibkan. Namun imbas dari penertiban ini, karena di sini juga menyangkut hidup dan pendapatan masyarakat kita, terutama di desa-desa, di daerah sekitar tambang, kita harus segera mencari solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan alhamdulillah sejauh ini mungkin dapat kami sampaikan juga Pak Nur, kami sudah mencoba menyusun dan insya Allah dalam 2 hari ini kita siap itu pergub tentang pertambangan rakyat seperti apa yang disemangati oleh Pak Gubernur Aceh. Kita berdasarkan pertama memang undang-undang pemerintah Aceh di pasal 156 itu memang kewenangannya ada di kita. Ya, karena kewenangan di pasal 156 itu menyebutkan bahwa pengelolaan tambang kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota di Aceh dan pemerintah Aceh yang ada di Aceh. Kita akan menyusun, kita akan melakukan survei di tahapan-tahapan penetapan DPR
survei terhadap potensi dan kemungkinan apa yang diusulkan oleh bupati ini memang ada potensi. Kalau nggak ada potensi nggak mungkin rakyat menambang di situ. Kemudian kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumen lain agar ini segera bisa ditetapkan dalam WPR, wilayah pertambangan raya, Pak. Karena harus ada dulu penetapan wilayah pertambangan raya sebelum kita memberi izin pada koperasi-koperasi yang akan melakukan penambangan tersebut. Dan insya Allah mohon dukungan dari kita semua agar kita sama-sama bisa melaksanakan ini dengan cepat. Karena target Pak Gubernur juga ini segera bisa dilaksanakan, karena imbas dari penertiban ini masyarakat kita sekarang mempertanyakan apa solusi bagi kami, dan kita pemerintah segera menyiapkan itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah bisa menyusun suatu pedoman dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat. Mungkin itu, dan kita juga tadi komunikasi kami dengan Pak Dirres Khusus sudah sering berkomunikasi juga, Pak, terhadap penertiban. Kami juga berkomunikasi dengan Pangdam melalui Intel Laksus. Kemarin kami juga bicara dengan beliau, dan tadi yang siang saya juga berkomunikasi dengan Kajati. Kita mencari langkah-langkah agar bagaimana penanganan ini bisa berjalan kondusif, tidak anarkis, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena pada hakikatnya kita ingin membuat Aceh ini ada alam yang lebih baik, kepada kedamaian, kepada kenyamanan, terutama masyarakat kita yang sekitar wilayah tambang tersebut. Kita intinya ingin memberikan kenyamanan usaha pada rakyat agar mereka bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa ekonominya, bisa menyekolahkan anaknya dari kegiatan tambang rakyat yang terjadi sekarang ini, yang mungkin belum ada suatu gerakan atau kerja-kerja yang bisa membuat mereka lebih nyaman. Dan di sini kami ulangi lagi, kami mohon dukungan yang luar biasa, karena kita ingin bahwa tambang ini bermanfaat untuk rakyat, bermanfaat untuk daerah. Apalagi dengan kondisi kita kondisi hari ini yang mungkin dengan otsus berkurang, pemerintah juga punya keterbatasan dalam memberikan pelayanan atau pembangunan pada masyarakat. Tapi dengan insya Allah kalau ini bisa berjalan, kita sama-sama bisa melaksanakan pembangunan dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat, terutama yang di sekitar wilayah tambang yang ada tambang-tambang. Mungkin ini dari kami, Pak Nur. Pertama, kalau banyak kekurangan nanti kita tambahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi respon ini kayaknya sedikit terlambat. Apa kira-kira upaya Bang Nasir merespon sikap Pansus, kemudian solusi-solusi kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat ini dalam menghadapi situasi yang kacau balau ini sebenarnya? Silakan Resmi. Pelaksanaan kegiatan diskusi publik ini, dan tentu saja ini adalah bahagian dari untuk mencerahkan kita semua. Dan saya punya keyakinan bahwa diskusi ini tidak terlepas dari temuan Pansus DPR terkait pertambangan tanpa izin yang ada di seluruh wilayah hukum Aceh. Dan berita kemudian diunggah oleh media sosial, disiarkan oleh media mainstream, dan kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Apakah benar catatan-catatan yang didapat oleh Pansus tersebut, atau kemudian Pansus mau buat kehebohan baru soal pertambangan tanpa izin tersebut. Nah, karena itu diskusi ini saya yakinnya bahwa ini adalah turunan dari temuan yang ditemukan oleh Pansus DPR. Tapi memang sayangnya salah satu atau katakanlah ketua Pansus atau anggota Pansus belum bisa berhadir, padahal kita sangat merindukan kehadirannya, karena kita juga ingin data seperti apa sebenarnya ya beko yang berkeliaran itu, siapa pemilik beko tersebut ya, dan berapa tarif sebenarnya beko tersebut ya. Dan tentu saja ini berdampak ya, bukan hanya berdampak secara lingkungan, karena itu nanti akan berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap hak rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak mereka ya, terutama mungkin solar. Dan tentu saja kemudian solar ini mengalir kemana-mana
dan kemudian membuat SPBU menjadi tempat antrian baru di samping ya jalan tol di Jakarta. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap ya diskusi ini memang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan untuk mengawasi ya kegiatan pemerintah dan para pemangku kepentingan dan juga para pengambil keputusan. Jadi kalau nanti kemudian pemerintah Aceh sudah melakukan upaya-upaya, kemudian ada yang unjuk rasa, ada yang demonstrasi, itu baik sebenarnya, bagus, ya bagus itu, agar untuk mengoreksi hal-hal yang luput dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Jadi unjuk rasa, demonstrasi bukan menunjukkan kebencian, tapi itu adalah bahagian dari koreksi rakyat kepada orang-orang yang mengambil keputusan, karena keputusan itu berdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu sekali lagi ketika kita bicara mengurai benang kusut, ya, dan ada benang basah juga ya, benang basah ada juga, katanya benang basah itu nggak bisa ditegakkan, sulit menegakkan benang basah. Ya tadi Jul juga bilang sulit untuk mencari pangkal benang yang kusut tadi itu. Apakah benang kusut ini kita buang lalu kita ganti benang yang baru, ya, sehingga kemudian wajah pertambangan di Aceh benar-benar baru dan kemudian memberikan harapan baru kepada masyarakat yang ada di Aceh itu. Dan kemudian kita lihat judulnya orang ada mencari orang yang tertuduh dibilang kambing hitam, meskipun kambing protes sebenarnya apa dia di kambing hitam enggak. Ya, kemudian kalau ada ilmu-ilmu hitam, ya, ilmu-ilmu yang merugikan orang disebut dengan black magic gitu ya. Jadi kata-kata hitam itu sering sekali diasosiasikan kepada hal-hal yang negatif. Meskipun kemudian kebanyakan orang kalau memilih kendaraan itu suka warna hitam. Oleh karena itu uang hitam ini mungkin uang-uang yang juga ilegal sebenarnya, ya tidak sah, ya, karena diambil dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara prosedur negara itu tidak mendapatkan izin. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur karena kepala dinasnya hadir langsung, kemudian dari kepolisian juga hadir dan juga dari PEMA ya hadir PEMA. Ya. Nah saya ingin katakan, saya kemarin itu melihat akunnya Sabo TV yang hari ini katanya menyiapkan secara streaming kegiatan kita. Disebutkan di situ ada 8 kabupaten termiskin di Aceh tahun 2025. Yang pertama itu adalah Aceh Singkil. Yang kedua Pidi. Yang ketiga Pidi Jaya. Yang keempat Aceh Barat. Yang kelima Gayo Luwes. Yang keenam maksud saya itu adalah Benar Meriah. Yang ketujuh yaitu Semelu, dan yang kedelapan Nagan Raya. Ini yang diposting oleh Sabo TV dalam akun Instagramnya. Lalu kita lihatlah beko-beko ini ada di mana ini kira-kira, ya kan? Di 8 kabupaten termiskin di Aceh ini di mana beko yang paling banyak? Saya mendapat kabar katanya yang paling banyak itu di Pidi. Tanya, saya kaget juga karena itu kampung saya. Saya pikir di wilayah barat selatan yang paling banyak. Ternyata kemarin saya disuguhi data yang paling banyak itu di Pidi dan jumlahnya itu ratusan. Ya, bahkan di situ tertera kalau saya tidak salah lihat, mungkin mata saya belum berabun, ya, itu 852 PQ di Pidi. Luar biasa itu angkanya. Ya, 852 kali 30 juta. Jadi coba bayangkan ada 8 kabupaten ya, termiskin lagi, bukan miskin, termiskin di Aceh. Dan kalau kita lihat, ya kita selisih kemudian, ya, kabupaten ini menyimpan masalah dengan pertambangan tanpa izin. Itu artinya apa? Sumber daya alam yang ada di kabupaten itu tidak dinikmati oleh masyarakat di sana, dinikmati oleh segelintir orang. Nah itulah yang kita khawatirkan. Meskipun kita tidak menyebut ya Indonesia ini sebagai predatory state, ya. Kita tidak menyebut itu. Kita tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Indonesia ini menjadi predatory state. Ya. Itu istilah di mana negara predator, di mana sekumpulan orang yang punya akses terhadap keuangan, orang yang punya akses dengan kekuasaan, orang yang punya akses dengan keamanan, mereka terafiliasi untuk memanfaatkan sumber daya alam
Dan itu untuk kepentingan mereka, apa memikirkan orang banyak. Nah itu namanya predatory state. Dan kita tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam kategori itu. Tapi kalau kita selisih ini, ya, bahwa memang pertambangan tanpa izin ini sudah menjadi pekerjaan rumah secara nasional. Bukan hanya di Aceh. Hampir semua provinsi yang kami kunjungi selalu menemukan masalah soal pertambangan tanpa izin ini. Dan tentu saja melibatkan oknum-oknum. Kita nggak berani menyebutkan institusinya, selalu oknum. Sehingga kemudian almarhum Rais Zahid Hamid itu bilang Indonesia itu sudah seperti negara supremasi oknum. Ya. Dari oknum, bukan supremasi hukum, supremasi oknum. Nah jadi satir daripada Sehat Hamid kepada kita. Jadi kalau kita lihat ini, ya, bahwa 8 kabupaten termiskin di Aceh ini, ya menimpa Naga Raya tidak punya tambang. Kemudian juga Aceh Barat apalagi. Kemudian PD apalagi. Jadi kita kan ada suatu kondisi yang sangat kontradiksi ya, antara sumber daya alam yang dimiliki, kemudian tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Nah pertanyaannya, kemana uang itu mengalir kan begitu? Kemana uang itu mengalir? Nah makanya kita harus benar-benar ya mengambil posisi untuk memperbaiki itu semuanya. Untuk memperbaiki itu semuanya. Dan tentu saja orang-orang yang punya kuasa ya diharapkan bisa mengoreksi kesalahan kita yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Tadi Kepala Dinas menyebutkan di 2009, ya, 2013 juga sudah ada. Emrol menyebutkan 2009 mereka sudah halu-halu soal ya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan warga diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. 2009, sekarang 2025 itu ada kira-kira 16 tahun lebih kurang. Ya. Jadi 2009 Emnur dengan walhinya sudah berpuar-puar soal itu. Hari ini kita baru bekerja. Jadi ada waktu 16 tahun rentang waktu yang membuat orang bertanya, apakah selama ini memang kita tidak tahu ada pertambangan atau aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu sekali lagi memang karena saya katakan tadi ini adalah pekerjaan rumah secara nasional ya, dan memang Pak Prabowo sudah menginstruksikan ya agar pertambangan tanpa izin ini diberesin, dan beliau tahu siapa orang di belakangnya, bahkan menyebut beberapa institusi ya terkait dengan tambang ilegal ini, dan semua kemudian orang kan ST lah tahu sama tahu. Ya, tahu sama tahu. Nah karena itu sekali lagi memang kita butuh penegakan hukum, tapi tentu saja masyarakat juga perlu diedukasi ya agar mereka kemudian bisa mendapatkan alternatif. Nah karena itu saya mengapresiasi misalnya langkah daripada pemerintah Aceh, meskipun ya kita di sisi waktu terlambat ya Pak Kadis, ya terkait dengan pertambangan atau menetapkan nanti wilayah pertambangan rakyat, kemudian pertambangan rakyat itu dibuat ya, sehingga kemudian uang itu dibagi rata ya, bukan hanya dimonopoli oleh segelintir orang, sehingga kemudian bisa ada pemasukan bagi daerah tersebut. Karena yang namanya pertambangan tanpa izin, dia tidak akan lakukan reklamasi, nggak ada urusan sama dia reklamasi itu, sudah selesai udah pindah dia, nggak ada kewajiban untuk mereklamasi lingkungan yang rusak itu, nggak ada sama dia, nggak ada urusan itu ya. Memang mungkin nggak luas tapi banyak ya. Kalau misalnya kita tempel ban misalnya, memang kecil-kecil lubangnya ya, tapi sekeliling, nah itu kan capek juga ya. Bocor ban kita halus tapi sekeliling ya, seluruh ban itu bocor halus, itu kan nggak bisa dipakai juga ban kita itu ya. Begitulah tafsir daripada pertambangan tanpa izin. Ada yang mengatakan kecil-kecil, luasnya kan nggak besar-besar, berarti ya sama seperti tadi itu ya, seperti orang bocor halus tapi keliling. Nah itu sangat membahayakan. Nah karena itu sekali lagi kita miris disajikan info ada 8 kabupaten termiskin di Aceh, dan lebih miris lagi karena di antara 8 kabupaten itu ada sumber daya alam berupa pertambangan dan dia dikelola tanpa izin dan dinikmati oleh segelintir orang. Nah karena itu sekali lagi ya ini sudah saatnya memang ya bahwa kita harus cepat untuk menindaklanjuti ini, sebab kadang kita terlalu banyak isu di Republik ini
ya nanti ada isu lain sudah hilang isu ini, ya kemudian ada isu lain sudah hilang isu ini, kemudian itu diabaikan. Nah karena itu sekali lagi ketika Kapolda Aceh ya kemudian mendeklarasikan apa yang disebut dengan pemolisian hijau, ya dan kemudian juga ada yang mengingatkan, bagus saya pikir ya diingatkan oleh aktivis, jangan sampai kemudian pemolisian hijau itu sebagai ya simbol saja, sementara di kutipan-kutipan aliran uang itu tetap jalan. Itu diingatkan, ya jangan sampai kemudian pemolisian hijau itu hanya sekedar simbolik, ya tapi tidak menghilangkan aktivitas-aktivitas itu dan kemudian uang hitam itu mengalir kemana-mana. Itu diingatkan. Itu bukan kebencian, tapi mengingatkan karena mereka mungkin sudah berkali-kali kemudian dijanjikan dengan janji-janji bahwa akan ada ini, akan ada itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kerusakan hutan kita luar biasa. Ya, bukan hanya di Aceh, di Indonesia juga demikian. Nah, karena itu kita harus ingat dengan Undang-Undang Dasar kita, pasal 33, ya dari ayat 1 sampai ayat 4. Itu sudah jelas sebenarnya. Di ayat 3 dikatakan bahwa bumi, air, ya dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu kan memang dikuasai oleh negara, tapi dipergunakan ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kan itu. Jadi sumber daya alam kita, kekayaan yang terkandung dalam itu seharusnya dikelola dengan baik dan kemudian memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Kan begitu. Nah, kemudian di ayat 4-nya baru disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi ini ya karena selama ini memang kita sering bicara soal demokrasi politik, tapi jarang bicara demokrasi ekonomi. Demokrasi politik tambah demokrasi ekonomi sama dengan demokrasi sosial. Jadi kita selama ini sering abai soal demokrasi ekonomi. Bagaimana sebenarnya demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh para pendiri bangsa? Bagaimana sebenarnya cita-cita demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh pembentuk konstitusi pada waktu itu? Dan bagaimana pergumulannya, ya pemikiran mereka ketika menyusun ya kalimat-kalimat ini dalam konstitusi kita. Oleh karena itu sekali lagi ya demokrasi ekonomi itu memang ya diselenggarakan dengan prinsip salah satunya ya efisiensi, keadilan, kemudian juga kebersamaan. Jadi dan juga kemudian berwawasan lingkungan. Jadi oleh karena itu ketika ada green policy, ya itu sebenarnya adalah bagian untuk menjawab ya keresahan masyarakat dan juga menjawab apa yang diperintahkan oleh konstitusi, bahwa ya kita harus ya mengingatkan bahwa lingkungan ini akan berdampak terhadap masyarakat kalau tidak dikelola dengan baik. Saya pikir semua ajaran agama itu selalu mengajarkan soal lingkungan, ya apalagi Islam, ya makanya ada istilah greening Islam, ya greening Islam. Oleh karena itu sekali lagi agama-agama di dunia ini ya sudah menjadi juru kampanye terkait upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, karena itu sekali lagi ini ada wacana khusus. Kita berharap nanti green policing itu benar-benar menjadi pemolisian hijau, ya yang kemudian dirumuskan dengan baik, sehingga kemudian ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya itu bisa dibaca oleh para akademisi. Itu harus begitu. Sehingga nanti saya berharap green policing ini tidak hanya sekedar dia menjadi deklarasi semata, ya, tapi diperluas lagi, mengajak para akademisi sehingga kemudian ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya itu bisa didapat, bisa diuji secara akademis itu, ya. Sehingga kemudian nanti ya pendekatan strukturalnya seperti apa kerja Polres, apa kerja Polsek, ya kemudian pendekatan kulturalnya bagaimana melibatkan kalangan perguruan tinggi, seniman, budayawan, mahasiswa dan sebagainya. Ya. Dan ini penting, misalnya bagaimana kita misalnya mengengineering masyarakat, social engineering, bagaimana corporate engineering, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan itu juga di engineering agar kemudian mereka terlibat. Gilirannya yang ingin kita harapkan, tolong disampaikan sama Kapolda, yang kita inginkan sebenarnya dari green policing itu adalah terbentuknya sikap dan sadar terhadap lingkungan. Itu. Dan kemudian ada operasi berkelanjutan. Itu sebenarnya. Jangan karena panas-panas dari ayam, karena sudah ada heboh di media massa, heboh di media sosial, kemudian semuanya pada kaget gitu loh. Pada kaget, entah kaget benaran, pura-pura kaget, nggak tahu juga kita. Ya, kaget semuanya. Oh,
Lalu kemudian hadirlah ini. Kita dukung, 1000% kita dukung itu, tapi tidak sebatas saja deklarasi, tapi menghadirkan satu cetak biru tentang green policy tadi itu. Sehingga nanti itu bisa menjadi keputusan gubernur. Jadi siapapun Kapolda yang hadir di Aceh tadi itu, dia akan terus berusaha menerjemahkan ya cetak biru green policy tadi itu. Ya, siapapun dia. Karena apapun ceritanya, orang pasti tergoda dengan hamparan yang ada di depan matanya. Apalagi ketika dia berkolaborasi dengan orang-orang yang punya kuasa. Oleh karena itu sekali lagi memang yang kita inginkan dari green policy itu adalah dia menjadi cetak biru, ya, upaya menyelamatkan lingkungan di Aceh khususnya, dan kemudian menghadirkan sikap dan pikiran perilaku yang berwawasan lingkungan. Dan yang paling penting bagaimana mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian ya lingkungan dan kemudian bisa melaksanakannya itu secara berkelanjutan. Nah, itu harapan kita sebenarnya. Nah, mudah-mudahan nanti Kapolda Aceh bisa mengambil inisiatif memperluas ya green policy-nya itu, ya, kemudian mengajak kalangan akademisi, budayawan, seniman, aktivis lingkungan, semua para pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk menyelamatkan lingkungan ini, sehingga kemudian sumber daya alam di Aceh ini bisa kita selamatkan dan dia kita bisa gunakan sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 ya, untuk kemakmuran rakyat ya, sebesar-besarnya. Cuma nanti lakukannya sebesar-besarnya itu seperti apa gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan ya dengan upaya green policy tadi. Jadi pemolisian hijau atau politik hijau memang sudah dijalankan oleh beberapa Polda di Indonesia. Nah, mudah-mudahan Aceh akan lebih maju lagi sehingga dia menjadi cetak biru dan bisa dijadikan rujukan bagi siapapun yang menjabat Kapolda Aceh dalam rangka untuk meniadakan pertambangan ilegal tersebut, sehingga kemudian sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, syukur alhamdulillah. Jangan lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang cukup baik ini untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tanah. Pandunya Pak Gubernur, tentunya Pak Bupati dan semua Forkopimda yang ada semuanya sama-sama. Sehingga kalau misalkan di lapangan itu kita ada resisten terhadap para oknum-oknum yang melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan, ini kita pecahkan bersama. Jadi kita tidak sendirian. Dan terkait dengan pansus, kita juga ingin mengharapkan, saya kebetulan monitor juga, kemarin kita undang untuk deklarasi penolakan tambang ilegal ini semuanya hadir, tapi pansus kita undang tidak hadir karena kita membutuhkan data yang mereka dapatkan itu yang 1000 kop sampah ya 1000 eksavator ya, kemudian sejumlah uang ya kan, kita butuh data itu. Atau data berikan kepada siapa, silakan kepada siapa diberikan data itu supaya menjadi tidak asumsi. Kalau memang sudah melakukan riset, observasi, ya harusnya diberikan data yang terang sehingga kita menjadi jelas. Kalau seperti ini kan kita lempar batu sembunyi tangan, sehingga kita tidak mendapatkan ini mau ditindaklanjuti atau hanya sekedar sensasi. Kalau seperti itu, kalau mau ditindaklanjuti ya mari sama-sama kita carikan bagaimana siapa yang menerima itu, siapa yang melakukan itu, dari siapa sumbernya, kan harus jelas. Kan itu yang kita tunggu dari pansus. Dan hari ini juga ternyata di dalam undangan kita juga hadir, semuanya hadir. Pansus diundang juga Pak ya, ternyata nggak hadir juga. Kan ternyata ya bagaimana kita mau mencarikan solusi yang tadi sudah dilemparkan masalah itu, kalau masalah sendiri kita belum dapatkan secara utuh. Itu terkait dengan pansus. Jadi kalau terkait dengan solusi keberlanjutan, ini Pak Gubernur sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Dinas
sudah membentuk satgas. Skepnya tadi saya terima itu melibatkan semua stakeholder. Bagus, tinggal nanti turunannya itu akan melibatkan sejumlah personil untuk melakukan langkah-langkah, baik itu langkah penegakan hukum maupun yang lainnya. Kemudian terkait dengan tadi solusi akan dilakukan wilayah Tambang Dayak, ternyata yang kita dapat informasinya adalah ini harus komprehensif semua, tidak boleh parsial, tidak boleh hanya Kabupaten Aceh Barat saja yang punya ide itu. Harus semuanya, semua wilayah yang memang mempunyai tambang yang ilegal, ya semuanya kepala daerahnya harus mengajukan kepada gubernur, dan gubernur harus mengajukan itu kepada kementerian, sehingga kementerian nanti bisa mengeluarkan secara komprehensif ya. Diatur izinnya bagaimana dan diatur mekanismenya bagaimana, dan bisa diatur juga pajaknya bagaimana terkait dengan itu. Saya pikir kalau itu kita lakukan dengan bersama dan segera, saya pikir persoalan ini akan dapat solusi, dan cita-cita kita ingin bahwasanya bumi, air, dan segala kekayaan alam isinya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat, itu mungkin bisa kita wujudkan kalau kita bersama. Tapi kalau kita masing-masing ego sektoral, masing-masing ajukan tugasmu, ajukan tugasku. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya sudah, kita akan bisa diadu domba. Kita akan bisa diadu domba untuk bagaimana caranya langkah yang kita lakukan itu nggak bisa diuntukkan. Jadi yang kita lakukan ini adalah solusi. Kita tidak mau ini menjadi satu persoalan baru, konflik baru di Aceh, ya, yang timbul akibat daripada keputusan ini. Tapi kita harus memberikan praktek itu, walaupun tidak komprehensif, parsial. Cukup banyak tantangan yang kita alami ketika kita melakukan proses penegakan hukum yang melibatkan tambang ini. Mungkin Walhi pasti monitor. Kadangkala kita melakukan penegakan hukum, Polres diserang, kita masuk, kita nggak bisa keluar, ada bargaining, macam-macam, resisten di masyarakat, resisten di macam-macam, sehingga nggak semudah itu juga kita melakukan serta-merta langsung proses penegakan hukum. Ini harus ada kemauan bersama. Maka dari itu kami menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur tentang hal penambangan ilegal ini. Diwacanakan wilayah tambang rakyat. Yang ilegal ini kan karena tak ada izin. Kalau ada izin kan menjadi legal. Dan kalau memang itu diberikan izin, tentu juga mekanisme SDM ini, tetapi Polda juga butuh dukungan semua kita untuk memberantas namanya tambang ilegal. Tapi lagi-lagi tantangannya, bukti-bukti dari Pasu itu ternyata perlu diserahkan. Mungkin nanti akan dihasil oleh Pak Nasir, siapapun dari kita, serahkan ke Polda. Artinya ini tantangan juga, ternyata ada kikihnya sendiri-sendiri banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke tema. Bapak Ibu harus mengerti, maksudnya begini, kenapa kita undang tema? Ini ada semacam kekhawatiran, ini sumber daya alam sudah bocor, emasnya sudah diketahui oleh orang, titik-titiknya itu sudah muncul ke permukaan. Ini ada skema tukar toki resmi, atau memang benar-benar tutup? Itu sebenarnya di dinamikanya. Karena ini nggak butuh eksplorasi, ini sudah mulai produksi. Emasnya sudah, mungkin para penambang sudah ternyata di sektor malam dia ada 2 batang lagi belum diambil. Harganya 2 miliar lebih, karena per kilo itu sekian. Nah, kira-kira kita undang bertanya ke Pema begini kira-kira. Punya strategi apa Pema meng-take over seperti alam tadi yang disebut oleh Bang Nasir dan Pak Warbaris Wadir Krimsus, kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat sebagai badan usaha daerah. Apa strategi yang dibayangkan atau disusun atau di skenariokan jika rakyat bersama Pema berbisnis untuk memajukan Aceh dari sektor emas ini, atau apa kira-kira? Silakan. Kita juga harus mendorong regulasi yang dapat fairness-nya dapat dari sisi masyarakat, dari sisi operasionalnya hingga
hukum ekonominya dari sisi hulu sampai hilir. Ini harus satu ekosistem yang terintegrasi. Jadi Pema melihat di sini ada opportunity yang harus bergerak bersama sehingga menciptakan fairness, menciptakan kesejahteraan yang berefek domino itu sampai ke akar masyarakat, akar rumput masyarakat. Menanggapi tadi, bagaimana sih Pema melihat ini? Kami melihatnya dari sisi hulu ini kita harus mengatur dulu bagaimana jumlah juknisnya. Nah ini kan sebenarnya sudah ada permennya dari pemerintah pusat ya. Kalau saya mengutip mungkin di Permen SDM nomor 7 tahun 2020, nah, di sini mengenai pertambangan rakyat. Nah itu emang harus diajukan. Mungkin kalau dari segi raksasa tambang yang satu ada RKP, itu juga harus bagaimana masyarakat bisa mengajukan RKP ya. Nah, atau ada mekanisme lain untuk menjadikan RKP ini sehingga juga juknis tadi terpenuhi. Nah, seperti kata Bang Nasir, di PD sampai 800-an eskavator alat berat. Tapi kemana Mas ya? Kenapa itu tidak singgah di Aceh? Apakah harus keluar daerah lagi? Nah, kami melihat hilirisasi itu harus dibangun. Hari ini Bang, kalau kita lihat Aceh ini secara ini kan membangun satu ekosistem. Hilirisasi harus didukung dengan infrastruktur. Dan kedua adalah elektrifikasi. Kita punya potensi sumber daya alam untuk elektrifikasi. Hari ini Aceh surplus 1.400 megawatt listrik. Kenapa nggak kita bangun smelter? Sehingga produk ini jadi produk yang beredit value, mempunyai nilai tambah. Bukan mentahan keluar dari Aceh dianggap sebagai tanah aja. Kenapa tidak singgah di Aceh sebagai bentuk emas rakyat? Emas ini kita simpan nanti di bank Aceh. Kita buat logo sendiri dengan emas Aceh. Ini bisa singgah. Nah ini harus kita pikirkan. Jadi jangan cuma kita lihat dari sisi dulu, tapi dari sisi hilir. Nah di ujungnya lagi, setelah ada pertambahan value, bagaimana emas ini juga bisa kita jual ataupun dirasakan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi ini berdampak di lokal. Nah, kami sangat mendukung tadi, balik lagi kepada semua stakeholder yang terlibat. Kami juga siap berdiskusi, siap juga memberikan masukan apabila dibutuhkan dari sisi view engineering ataupun dari sisi economical view. Yang terakhir mungkin bagi saya adalah kita harus ingat sumber daya alam ini adalah manifesto bagi masa depan. Kita bukan bicara generasi kita, tapi generasi di bawah kita. Generasi ini apa yang akan kita tinggalkan nanti? Mungkin hari ini kita menanamkan fondasi mengenai regulasi, mengenai pemetaan dan lainnya, yang nanti ke depannya generasi itu kita tetap masih bisa merasakan. Jadi eksploitasi ini tidak abuse, tidak tidak keterlaluan ya, tapi masih kita bisa mewariskan kepada yang lain. Gitu Bang, kalau ini kita siap diskusi. Baik, terima kasih. Dinas Pemuda dan Olahraga menarik diskusi publik mengurai benang kusut tambang ilegal, uang hitam dan solusinya. Apapun yang terjadi selama ini Pak, kami kena tumbal juga karena dianggap dinas kami itu punya persekongkolan, konspirasi, sehingga harus dilakukan reshuffle kabinet. Nah, pun reshuffle pun sudah reshuffle, yaitu dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional semuanya. Jadi yang ada adalah jabatan sekretaris dengan kasbah, termasuk saya sudah jadi jabatan fungsional ahli media. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, undangnya adalah salah satunya adalah Hukum Nomor 46 Tahun 2016 terkait dengan pendelegasian kewenangan dari pemerintah Aceh dari Pak Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman pada saat itu untuk menandatangani yang namanya izin. Kebetulan kami PLT bisa menandatangani izin tergantung dengan dampak dan isu yang strategis. Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwasannya dalam mengeluarkan izin itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan dan tidak sesuka hati kami, tapi kami punya tim. Nah, kalau bicara pertambangan berarti di sini yang paling penting adalah di SDM. Nah, tentu di sini yang paling penting kita bicara dari hulu ke hilir. Begitu ada calon pengusaha atau investor menginginkan
surat izin, maka yang pertama ditemukan adalah yaitu wali kota atau bupati di daerah yang masing-masing. Nah, untuk mendapatkan yang namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tidak hanya sekedar rekomendasi, tapi juga dari Pak Kecil, dari Pak Camat. Nah, setelah itu dimiliki, baru Pak Bupati mendatangkan. Nah, setelah itu singkatnya itu nanti akan namanya pertek. Tapi kita pertek pertimbangan teknis kepada dinas terkait, yaitu ISDM. Bagaimana kondisi pertambangan atau UP yang ada di daerah tersebut. Kalau Pak Taufik bilang katakan setuju, sesuai, dan bisa dilanjutkan, maka pada akhirnya singkatnya kami mengeluarkan izin. Jadi artinya izin itu tidak dikeluarkan sebegitu saja, tidak semudah itu. Ada pertimbangan teknis. Bapak Ibu sekalian, singkatnya untuk permasalahan kita hadapi hari ini seperti disampaikan oleh Pak Taufik, kita sedang merancang sebuah aturan main, yaitu dengan perizinan pertambangan rakyat. Tadi malam persis Pak Taufik, kita duduk dengan Pak Sekda bagaimana merancang bagaimana alur pengeluaran izin pertambangan rakyat kepada masyarakat. Dan ini menjadi suatu solusi yang penting bagi kita semuanya agar masyarakat tidak resah. Cuma sedikit mungkin kita sudah sampaikan bahwasan terjadi ilegal pertambangan di beberapa tempat, sehingga kita ini melakukan solusi kepada masyarakat agar mereka tidak resah. Bapak Ibu sekalian, dalam 2 minggu ini atau lebih sedikit kita akan menguraikan, kita akan duduk dan kita bahas dengan tim terkait di bawah pembinaan Pak Gubernur, Pak Gubernur. Kita akan sudah ada punya sistem pedoman tata cara mengeluarkan izin, yaitu pertambangan rakyat kepada mereka yang ada di daerah. Dan yang pertama yang paling penting di sini adalah pihak ISDM mengirim surat kepada bupati-bupati kota untuk mengusulkan wilayah pertambangan rakyat di beberapa lokasi yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, kemudian sesuai dengan kewenangan kita Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintah Aceh, kita akan menetapkan dalam sebuah surat keputusan yaitu wilayah pertambangan rakyat. Nah, setelah itu kita akan membentuk yang namanya koperasi, sebuah wadah dengan badan hukum di dalamnya. Kemudian kita akan memberikan surat izin apakah berdasarkan perseorangan maupun secara koperasi. Kalau perseorangan akan diberikan waktu selama 5 tahun. Kalau koperasi akan diberi waktu selama 10 tahun. Dan masing-masing itu akan diberikan waktu perpanjangan 5 tahun selama 2 kali, yaitu 5 tahun, 5 tahun. Nah, tentu izin yang diberikan itu tidak boleh dipindah tangankan. Nah, tentu di sini akan ada kerangka perencanaan pertambangan ke depan, dan tentu di sini kita harapkan segera kita akan melakukan rumusan dan juga aturan mainnya kepada masyarakat. Dan paling penting kami sepakat tadi malam adalah masyarakat bisa melaksanakan kegiatan izin pertambangan itu semudah mungkin, tidak dipersulit. Sehingga ini akan menjadi solusi terbaik, dan ini kita menjaga keberlangsungan tidak hanya dalam konteks lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan juga keselamatan masyarakat. Mungkin ini kami asumsi data di SDM sudah saya download semua 4 tahun terakhir, data IUP Minerba 2022 itu 46. Perokok yang bayar pajak daripada tambang yang beroperasi di Aceh. Pajak rokok itu 447 miliar di Aceh. Lebih besar pajak rokok daripada penerimaan Aceh dari tambang, terutama Minerba. Itu satu, Pak. Kemudian mudah-mudahan ini bisa kita jawab bersama terhadap beberapa pertanyaan kawan-kawan dari mungkin masa lalu yang begitu agak serba kekurangan. Mungkin saat inilah kita coba membenah menata ini semua lebih baik untuk dapat melaksanakan kegiatan tambang ini, dan diutamakan untuk rakyat, bukan untuk yang lain, bukan untuk korporasi yang lain. Ya, itu mungkin. Kemudian terhadap jadi terhadap tadi mungkin tambang-tambang di Abdia, memang kita tahu, dan hari ini dari kemarin juga kita dapat informasi dari Abdia bahwa untuk saat ini tidak dikeluarkan izin dimulai kemarin, karena izinnya pun kita menerbitkan izin didasari pertama, ini bukan kita saling melepas tanggung jawab atau melempar bola. Memang persyaratan dan SOP perizinan itu pertama kita minta dari kabupaten kota, dan kita akan koordinasi kabupaten kota agar semua ini tidak diberi izin kalau itu tidak sesuai. Dan terhadap penerimaan mineral di sini ingin perbaiki tata kelola tambang kita ke arah yang lebih baik ke depan.
dengan tata kelola, karena sektor tambang adalah salah satu sektor yang memang ya tadi disampaikan menghasilkan banyak rezeki karena juga tempat tumpuan hidup masyarakat kita di sana. Makanya kita ingin ini semua kita kelola dengan baik, dan kami berharap dukungan dari semua pihak dan informasi dari semua pihak. Dukunglah kita bersama-sama, dukunglah kami, berikan informasi-informasi ke kami apa yang arah lebih baik ke depan yang akan kita laksanakan. Mungkin demikian dari kami. Begitu. Sementara negara-negara tadi dicontohkan, negara-negara di Skandinavia itu justru mereka lebih fokus pada pendidikan untuk warganya. Sebab memang tadi disebutkan oleh saudara saya yang namanya juga sama dengan saya, bahwa tambang itu tidak ada yang tidak rusak lingkungan. Baik tambang yang dikelola secara legal maupun yang tidak ada izinnya. Oleh karena itu mungkin menjadi pemikiran kita bersama, terutama pemerintah Aceh yang sekarang ini. Karena kalau saya membaca di beberapa media, pemerintah Aceh saat ini memang tidak memperlakukan moratorium, tapi lebih fokus bagaimana menertibkan dan mengalihfungsikan, ya, atau ya, menertibkan dan mengalihkan ya tambang-tambang yang selama ini tidak ada izin menjadi izin, ya, ada izinnya. Oleh karena itu barangkali ya perlu kita ingatkan juga pengawasan pemerintah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berharap apapun ceritanya, kanun yang terkait dengan pertambangan ini harus segera direvisi dan berbasis bukti, bukan asumsi, dan juga bagaimana memberikan kedaulatan kepada masyarakat lokal agar mereka juga bisa ya bertindak dan memberikan jawaban iya atau tidak. Jadi kalau iya seperti apa, kalau tidak seperti apa. Jadi juga bukan kemudian kalau tidak ya tidak selamanya, kalau iya juga bukan iya selamanya. Jadi itu perlu dirumuskan. Oleh karena itu sekali lagi saya melihat bahwa memang semua kita berharap agar bumi Aceh yang kaya raya, melimpah sumber daya alam ini bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat kita semuanya, bukan untuk segelintir orang. Oleh karena itu sambil tadi para penanggap tingkat bawah, tanpa ada itu, ya maka harus kita akui tidak ada pergerakan ekonomi, ya. Suka atau tidak, karena mereka melihat bahwa negara atau pemerintah tidak hadir mengelola pertambangan sesuai dengan aturan yang ada. Tadi disebut sama abang saya itu, ya, bahwa mereka sudah lama meminta tapi tidak pernah diabaikan. Persyaratan sudah dicoba disodorkan, tapi justru yang diberikan kepada orang lain. Jadi, ya, orang-orang berduit yang selama ini menggelontorkan uangnya, yang kemudian ada aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut, maka mereka ingin mengatakan bahwa karena negara atau pemerintah tidak hadir mengelola pertambangan sesuai dengan aturan yang ada atau sebagaimana mestinya mereka hadir, karena rakyat juga tidak punya pilihan. Rakyat tidak punya pilihan karena mereka harus menghidupi diri dan keluarganya. Mereka harus memenuhi kebutuhan orang kaya, tapi mereka ini Robin Hood bukan mengambil kekayaan orang kaya, tapi mengambil kekayaan alam. Ya, mengambil kekayaan alam, kemudian bersama rakyat di lapisan bawah, kemudian mengelola pertambangan tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang kita sambil menundukkan kepala kita, apakah ini kalimat satir itu terserah daripada yang mendengarkan. Tapi mereka juga rela merogoh kantongnya untuk menyerahkan kepada orang-orang tertentu. Karena kalau orang-orang tertentu tadi tidak diserahkan, maka akan mengganggu bahkan menggulung aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Oleh karena itu kita patut berterima kasih kepada mereka. Oleh karena itu pemerintah ya harus hadir dan kemudian memastikan bahwa sumber daya alam itu harga mati untuk kemakmuran masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita visinya mau membuat penambangan Aceh ini bentuknya full wilayah tambang rakyat, ataukah swasta, ataukah negara. Pada prinsipnya tentu Polda Aceh, dalam hal ini Polri, selalu tunduk dan patuh kepada negara dan pimpinan, siapapun dia. Jadi kita rakyat Aceh, demikian. Ada simbol.
sampai saat ini dari royalti yang masuk ke kas negara itu sejumlah 2,1 triliun dengan asumsi per tahunnya untuk tahun terakhir ini lebih kurang 500 miliar. Royalti itu akan di-store kembali ke daerah. 80% akan kembali di daerah, 20% kembali di pusat. Di daerah juga dibagi sesuai formasi masing-masing. Ada yang untuk kabupaten penghasil itu dari 32%, provinsi 16%, kabupaten lain dibagi, ada kabupaten bersebelahan dengan kabupaten penghasil itu 12%, beberapa kabupaten misalnya 2 atau 3, dan kabupaten lain sebesar 12%. 8% itu di daerah pengolah. Itu PAD yang dari royalti dari sektor pertambangan yang masuk ke kas daerah. Terkait tadi sempat menyinggung rencana pergub yang 2 hari lagi yang kemungkinan selesai Pak kan. Nah ini ada nggak? PPS 11/2006 pasal 156 disebutkan kewenangan kita, dan juga berdasarkan kanun 14 tahun 2013 juga kita kalau teknisnya kita mengadopsi Kepmen 174 tahun 2024. Solusi Pak, misalkan tadi kan adanya warga yang menolak apabila tambang itu jadi ditertibkan ya penertiban dari tadi. Nah ini solusi bagaimana nih Pak? Sebenarnya solusi ini adalah solusi kita menata kembali tambang raya. Jadi dengan memberikan izin ini kan rakyat tidak